oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ayah bunda, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah lagi dan lagi sampai kata lagi sudah tak ada lagi. Kita terus membasahi bibir kita ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad. Tadi Pak Imam kita telah membacakan ayat yang sungguh sangat luar biasa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Kita semua ini rela datang kemari subuh-subuh, ya, betapa nikmatnya tidur. Namun kita meninggalkan nikmatnya tidur. Kita berlelah-lelah berdiri. Dan untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya dan bertambah keimanannya, maka juga bertambah ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan, jangan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar, bukan hanya jalan keluar yang Allah berikan untuk kita. Sangat sederhana kalau jalan keluar, tapi Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Waji'a yawma idzin bidahannama yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari kiamat nanti datang, semua manusia terbelalak, matanya terbuka, kaget. Anda apa ini? Bergoncangnya sungguh dahsyat. Waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ya Rabb, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Sungguh sangat dahsyat hari ini.
Yaqulu ya laitani. Bahasa Arab menyampaikan ini adalah ungkapan penyesalan. Kenapa aku dulu tidak bersedekah? Kenapa dulu aku tidak ikut bersama jamaah? Kenapa dulu aku tidak mengeluarkan sedekah, infak, wakaf? Tidak ada lagi ya, manfaat yang besar. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. Ya sahabat coba-coba nih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke Haiki Hydro Garden. Ini masalah sebelah kiri ini tempat ya. Sebenarnya tempatnya para santri mereka menghafal Al-Qur'an. Namun tidak hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, mereka di sini juga dilatih untuk bagaimana cara bertanam. Nah, dari hasil-hasil tanaman ini mereka kemudian jual para pembeli. Dan ini dikhususkan untuk para menghafal Al-Quran. Dan tanah ini Masya Allah dulunya tempat pemotongan sapi, kemudian didoakan. Ini yang punya Masya Allah, kemudian juga punya niatnya sangat baik itu bagaimana tidak hanya setahun sekali ya dijadikan amal, tapi dia ingin setiap saat, bahkan setiap hari. Dan Allah tempat inilah disulap, jadi tempat potong hewan kurban disulap menjadi tempat para tahfiz, para anak belajar Al-Quran. Ini lagi diperbaiki, lagi ada bongkaran. Nanti kita akan berbincang-bincang atau saya akan sedikit dengan Mari Pak Haji, kita sarapan di sini. Oke, ini Kita sarapan di sini, kita saya mau sarapan. bincang-bincang sedikit dengan Ustaz. Masya Allah. Antum dengan apa? Dengan Ustaz apa? Nasrullah. Masya Allah, Ustaz Nasrullah. Udah berapa lama di bawah? Lembaga, kalau lembaga tahfiz kita sudah masuk 3 tahun. 3 tahun berjalan ya. Kalau tempat ini kurang lebih 2 bulan. Wah, berarti masih baru ya? Masih baru. Masya Allah, 2 bulan langsung panen. Udah ada hasil. 2 bulan. Katanya ini sebelumnya tadi Ustaz sampaikan juga bahwa tempat pemotongan hewan kurban. Ya betul. Jadi dulu tempat pemotongan hewan kurban yang punya tanah Pak Haji Faisal, beliau berkehendak tanah ini berpahala setiap saat. Jadi setiap setelah sholat maghrib, setiap sholat subuh, semua santri mengaji di sini, menghafal Quran di sini, belajar di sini. Nah, supaya tempat ini lebih berkah, kita manfaatkan buat lahan tanaman sayur. Jadi santri, semua sayurnya ditanam oleh santri, disemai oleh santri. Setiap mereka sudah baca Quran. Jadi setelah sholat subuh sudah hafalan, sudah zikir, sudah hafalan Quran, sudah baca hadis, sudah belajar hadis, mereka menyemai. Kemudian siram tanaman dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Santrinya sendiri ada berapa banyak? Ini terus terang, dulu santri ada 110 orang, awalnya ada 15 orang. Santri kita ini bukan dari luar, tapi masyarakat sekitar sini. Nah, kebetulan tempat ini dulu, kampung ini kan termasuk kalau di kepolisian itu kampung merah. Jadi di sini tempat bandar narkoba yang tadi kita sampaikan. Jadi banyak pemakai. Nah, maka dengan pendidikan Quran alhamdulillah, jadi santri kita rata-rata anak lorong, anak pang, anak-anak yang biasanya di pos ronda tengah malam tidak kenal masjid. Alhamdulillah. Jadi kita bina, mereka yang kita bina
Awalnya dari 15 orang menjadi 30 orang, kemudian melihat mereka tidak bisa mengaji tapi bisa hafal Quran, bahkan mereka hafal dengan artinya lengkap, penjelasan Al-Quran dengan nomor ayatnya dan lain sebagainya. Meskipun mereka tidak bisa ngaji, jadi tidak kenal huruf, alhamdulillah bisa hafal. Setelah wisuda, ternyata animo masyarakat bertambah. Akhirnya bertambah menjadi 110 orang. Dari 110 orang itu saya lihat mulai ada pengaruh-pengaruh yang lain. Ada yang belajarnya setengah-setengah, ada yang hanya sekedar pengen kumpul-kumpul, sekedar pengen ngobrol-ngobrol, ya, ngumpul acara makan. Jadi saya pikir kita harus lakukan pembersihan supaya lebih mudah menguruskannya. Akhirnya setelah itu kita bersihkan. Sempat saya tutup, jadi saya sampaikan ke semua santri, program ini saya tutup untuk sementara waktu. Setelah ditutup kurang lebih sebulan, mereka datang. Mungkin karena kerinduannya pada Quran, rindu belajar lagi. Saya tidak minta datang, mereka datang satu-satu. Ustaz, saya mau belajar lagi, silahkan. Yang penting hatimu sudah serius mau belajar Quran. Quran tidak terima dan tidak bisa menerima hati yang tidak sungguh-sungguh. Akhirnya mereka datang. Sekarang yang saya terima baru sekitar 35 orang. Yang lain ada yang datang, tapi sepertinya Allah masih belum menunjukkan, hati saya belum bisa terima. Jadi saya katakan perbaiki akhlak, perbaiki kesadaran ibadah. Kalau sudah siap Al-Quran, datang, insya Allah terbuka kapan saja. Jadi sekarang dari 105 sekarang ada 35. Ya, Alhamdulillah. Dari rata-rata usia berapa? Di macam-macam. Ada dari SD, terus ada yang sudah tamat kuliah, ya. Ada yang sudah sementara kuliah, ya. Terus ada juga yang lulus sekolah, ada yang ya variatif. Ya. Mudah-mudahan ini berjalan terus ya. Insyaallah. Ini lembaga tahfidz ini juga, Ustaz. Ini berdiri, jadi bukan hanya saya. Saya ini cuma orang yang datang menunjukkan saja. Ya, semuanya karena kesadaran masyarakat. Dan ada persatuan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para donatur. Ya, alhamdulillah Allah berikan petunjuk untuk semuanya. Ya. Alhamdulillah, kebetulan saya ada beberapa mushaf yang saya bawa. Mungkin nanti bisa dibantu. Alhamdulillah. Insyaallah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yupin Toba.